Oke, selamat malam semuanya. Sekarang udah jam 0:32. Deadline pengumpulan tugasnya kan sampai jam 1, tapi saya baru selesai dengan pengerjaan ini. Hari ini saya ingin mempresentasikan metode penelitian saya yang berjudul Sistem Pakar Mendiagnosa Kelahiran dari Prematur. Oke, latar belakang pada saat ini kelahiran prematur itu sangat berisiko besar, sehingga butuh penanganan medis yang dimana penanganan medis ini harus betul-betul intensif, sehingga banyak orang yang butuh sekali, sangat butuh dalam penanganan kelahiran prematur ini. Kadang-kadang juga kan penyakit ini berpengaruh, bukan penyakit sih, kelahiran prematur ini berpengaruh pada sang calon ibu bayi maupun sang bayi tersebut. Maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem pakar, di mana sistem pakar itu merupakan satu kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI yang berusaha mencakup ilmu pengetahuan manusia di sistem komputer, atau dapat dikatakan ilmu pengetahuan dari seorang pakar atau seorang dokter itu bisa dapat diterapkan dalam satu program, di mana dalam program itu dia bisa memberitahukan bermacam-macam segala kejadian penyakit, ataupun ada para ahli dari segala jenis sistem yang ada di dunia ini bisa dicangkupkan oleh dalam satu program tersebut. Baik dalam mengatur manajemen pun program tersebut bisa mengatur semuanya. Sistem pakar ini dapat digunakan oleh rencana pembuatan sistem pakar ini. Sebenarnya kalau saya pribadi sendiri ingin mengarahnya kepada pusat kesehatan masyarakat. Kenapa kepada pusat kesehatan masyarakat? Karena untuk dalam puskesmas yang ada di pedesaan ataupun di perkotaan itu sangat minim akan dokter mengenai tentang kandungan, sehingga baiknya sistem pakar ini diterapkan pada puskesmas yang berada di pedesaan maupun di perkotaan sebagai media informasi untuk menduga awalnya kelahiran prematur pada pasien, sehingga mereka tidak perlu lagi untuk mencari-cari harus memeriksa gimana apakah betul ini penyakit dari kelahiran prematur apa enggak atau tidak. Oke, lanjut. Rumusan masalah di sini berdasarkan latar belakang di atas. Rumusan masalah ini, penelitian ini adalah bagaimana membuat tersedia aplikasi sistem pakar yang dapat memberikan informasi dan dugaan awal dalam mendiagnosa kelahiran bayi prematur dengan menggunakan metode watching. Tujuan penelitian pun di sini saya ingin menghasilkan sebuah perangkat lunak atau sebuah software berupa aplikasi sistem pakar yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai adanya dugaan awal mendiagnosa kelahiran bayi prematur dengan menggunakan metode forward chaining berdasarkan jejak dari pasien dan pengetahuan dari pakar. Manfaat penelitian, adapun manfaat penelitian itu satu, tersedianya aplikasi yang memberikan informasi mengenai terjadinya kelahiran bayi prematur berdasarkan gejala yang dirasakan oleh calon ibu bayi. Seperti yang tadi saya katakan, saya lebih arahnya kenapa ke dalam puskesmas itu karena kebanyakan ya dalam puskesmas itu banyak orang yang mengeluh mengenai kelahiran prematur, tapi dengan minimnya para dokter mengenai kandungan, jadi tidak ada hasil sama sekali mengenai apakah benar ini kelahiran prematur atau bagian gimana. Soalnya kalau mau dilihat-lihat parameter antara dokter dan bidan itu beda-beda. Yang kedua, membantu bidan yang sedang berinteraksi itu seperti yang tadi saya katakan. Oke, lanjut. Ruang lingkup. Untuk ruang lingkup dalam penelitian ini, saya melihat dari hasil gejala-gejala pada umumnya, di mana pada umumnya itu terdapat 7 gejala. Nanti saya akan sebutkan di slide selanjutnya. Penelitian ini
berdasarkan penelitian sebelumnya. Nah, penelitian ini saya dapatkan dari penelitian seorang mahasiswa, yaitu namanya Fitri Julianti, Nababan 2017. Dia dengan menggunakan metode teorema Bayes, di mana dalam metode teorema Bayes ini dia mengukur setiap penelitian itu berupa dengan angka-angka yang telah dicantumkan olehnya, sehingga menghasilkan suatu persentase, di mana dalam persentase itu menyimpulkan bahwa terjadinya suatu gejala kelahiran prematur oleh seorang pasien yang sedang menderita beberapa gejala tersebut. Dan perangkat lunak yang saya gunakan itu hanya sebatas imitasi di komputer saya sendiri dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 2010 dan Microsoft Office 2016 agar lebih mudah dalam penerapan ataupun penyaluran aplikasi tersebut. Oke, lanjut. Forward chaining merupakan metode yang melakukan pelacakan ke depan dimulai dari kesimpulan fakta dan berakhir dengan kesimpulan. Metode ini merupakan kebalikan dari metode backward chaining. Di dalam metode forward chaining ini, dia akan mengukur fakta-fakta yang terjadi ataupun gejala-gejala yang terjadi yang sudah diketahui sebelumnya, ataupun seperti ya kita dapat tahu fakta-faktanya kan dari konsultasinya seorang pasien itu, sehingga nanti ditetapkan dalam satu sistem pakar fakta-fakta yang sering terjadi. Kemudian menggunakan premis yang ditentukan oleh user. Artinya premis ini di sini kita harus mengetahui dulu ketika adanya gejala ini maka hasilnya apa. Ketika ada gejala ini, apakah betul nggak dia itu merupakan salah satu dari kelahiran prematur? Ada parameter-parameter tertentu yang akan diisi dalam premis tersebut. Hasil dari proses ini akan menghasilkan fakta baru yang nantinya akan digunakan untuk melanjutkan proses dan mendapatkan kesimpulan akhir setelah tidak ada lagi aturan premis cocoknya dengan fakta. Artinya nanti semisal dari gejala awal, gejala kedua, gejala ketiga, kita akan melihat apakah gejala pertama, gejala dua itu cocok atau enggak, ataupun ada lanjutannya lagi, sehingga tidak ada lagi aturan yang premisnya cocok dengan fakta seperti ini. Pendekatan penelitian, adapun pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tentang riset bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Di sini saya cuma menjelaskan bagaimana apakah benar sistem pakar ini sesuai dengan apa yang didiagnosa oleh dokter. Sehingga saya membuatnya menggunakan penelitian kualitatif. Adapun sasaran penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi sistem pakar yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memudahkan bidan yang sedang berdinas di pusat kesehatan masyarakat baik di pedesaan maupun di hutan. Seperti saya bilang tadi, saya lebih arahnya ke perdesaannya, karena memang di pedesaan itu juga cukup susah. Tapi di perkotaan enggak juga sih. Perkotaan justru saya dukung lagi di perkotaannya karena minimnya para dokter kandungan, maaf. Kadang-kadang ada dokter pun yang jarang untuk mau berdinas pada suatu puskesmas tersebut, sehingga sangat minim untuk dalam penentuan gejala-gejala yang sering dirasakan oleh pasien mengenai kelahiran prematur. Oke, langsung lanjut aja lingkungan penelitian. Dalam lingkungan penelitian ini penulis melakukan penelitian berbagai sumber yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sumber tersebut berkaitan dengan sistem pakar media segala berdasarkan sumber data yang diperoleh maka penelitian. Nah, di sini lingkungan penelitian yang berdasarkan data yang didapat, mumpung karena sekarang itu COVID, jadi ya kita hanya dapat mencarinya melalui media sosial atau websitenya. Kalau kita menggunakan langsung turun terjun untuk penelitian langsung, nggak bakalan sama sekali kita untuk dapat diizinkan, karena memang di hari sekarang ini karena COVID sedang terjadi, ya kita hanya bisa melalui website saja sebagai alat bantu untuk Indonesia berdasarkan gejala pada awal atur di daerah Kerawang. Saya lagi di Kerawang ya, jadi saya ingin mencoba bagaimana membuat sebuah sistem pakar yang akan diterapkan nanti di Puskesmas Kerawang ini. Lanjut, dimensi waktu. Pada dimensi waktu ini
bisa melakukan proses pengambilan data yang berfokus pada waktu, pada satu waktu, di mana nantinya sembako ini dapat digunakan sebagai alat diagnosis satu gejala yang sering dirasakan oleh pasien terkait terjadinya kelainan prematur. Di sini saya karena sering mengambilnya pengambilan datanya secara gejala-gejala umum, makanya saya berfokusnya pada satu waktu. Karena sering terjadinya pengambilan data mengenai keluh kesah oleh pasien, hanya saya mendapatkan satu data, satu waktu saja. Pada hari ini saja saya menjalankan penelitian ini, dan kemudian itu di hari lain mungkin akan ada penelitian selanjutnya. Oke, lanjut. Metode yang digunakan adalah metode eksperimental, dikarenakan akan dibangun eksperimen terhadap variable input yang untuk menghasilkan output yang dihasilkan. Saya akan membuat sebuah variable yang dimana dia akan menghasilkan sebuah output untuk mendiagnosa kelahiran bayi prematur ini. Langkah-langkah penelitian. Sumber data pada penelitian ini adalah berbagai buku dan jurnal yang berkaitan dengan perancangan sistem pakar diagnosa kelahiran bayi prematur, serta sumber-sumber data online dan atau internet. Ya, seperti yang saya bilang, pada zaman hari ini sedang ada COVID, jadi kita nggak sempat untuk melakukan penelitian secara langsung. Kita melakukannya menggunakan dari berbagai buku dan jurnal saja yang berkaitan dengan perancangan sistem pakar ini. Oke, lanjut. Independen variabel. Berdasarkan gejala yang ada pada umumnya, saya mengambil sebuah independen variabel seperti tabel gejala kelainan prematur ini, di mana saya telah menentukan kode dan sebuah gejala. Untuk mual, muntah hingga diare, saya memberikan kode G1, nyeri punggung bagian bawah, G2, tekanan di bagian punggung dan vagina, G3, G4 itu kram di perut bagian bawah, keluar cairan dan lendir di bagian vagina sebanyak semakin banyak, itu adalah G5, pendarahan vagina adalah G6, kontraksi setiap 10 menit adalah G7. Dependent variable, tabel kesimpulan dan tabel solusi dapat diterima. Di sini yang tidak dilakukan proses gitu ya. Ini kan karena nanti dia akan munculnya hasil aja, nggak ada proses. Kalau ini kan nanti kita akan membuat sebuah proses. Sini kan memunculkan hasil saja. Maka ini saya membuat sebuah tabel kesimpulan dan tabel solusi, dimana tabel kesimpulan tidak yakin untuk kodenya K1, cukup yakin K2, sangat yakin K3, dan solusi mencakup kebutuhan nutrisi, menghindari isopropil dan tidak mengkonsumsi minuman bersoda, itu S1. Rutin melakukan pemeriksaan kehamilan ke dokter dan menjalani pola hidup sehat, itu S2. Oke, lanjut. Berupa eksperimental, rule yang ditetapkan berdasarkan gejala kelainan prematur dalam metode penilaian ini adalah if G1 and G2 then H1, if G3 or G4 then H2, if G5 and G6 and G7 dan H3, atau bisa dikatakan jika jika mual, muntah hingga diare dan nyeri punggung bagian bawah maka tidak yakin. Seperti dijelaskan ini. Seperti yang tadi saya katakan, dia harus melihat dulu fakta-fakta yang ada. Artinya mual, muntah hingga diare itu fakta yang sedang terjadi, dan nyeri punggung itu fakta yang sedang terjadi pada seorang pasien, hingga menimbulkan sebuah fakta yang baru. Apakah benar nggak ini sebuah kelahiran prematur apa enggak? Dan yang kedua itu jika tekanan di bagian punggung dan vagina atau kram di perut bagian bawah, maka cukup yakin. Artinya kalau memang ada kejadian seperti ini, tekanan di bagian punggung dan kram di perut, itu merupakan cukup yakinlah dikatakan sebuah itu untuk akan ada gejala kelahiran prematur. Yang ketiga, jika keluar cairan dan lendir dari vagina akan semakin banyak dan pendarahan vagina dan kontraksi setiap 10 menit, maka sangat diyakinlah kejadian ini yang paling bahaya sebenarnya. Kejadian-kejadian ini yang harus diantisipasi. Jika ada keluh kesah seperti ini, maka akan dinyatakan dengan benar kalau itu adalah salah satu dari gejala kelahiran prematur dan harus dilakukan proses untuk
lakukan proses intensif lagi di rumah sakit. Oke, lanjut. Ketika ada garis melengkung seperti itu artinya N, dan tidak ada garis sama sekali itu OR atau A, atau bisa dibilang atau ya, atau bisa dibilang atau atau bisa, pokoknya artinya atau gitu. Pokoknya ada garis melengkung seperti ini, maka itu N. Kalau nggak ada garis melengkung berarti itu atau. Oke, lanjut. Berikut adalah contoh soal menguji independen variabel menggunakan tabel literasi. Bukan literasi sih, maaf saya salah ya. Itu bukan literasi, tapi tadi apa, Q. Sebuah menggunakan tabel Q. Contoh soal di sini adalah seorang pasien mengalami gejala mual, muntah hingga diare, dan nyeri punggung di bagian bawah dan kram di perut bagian bawah. Dari contoh soal sebelumnya dibuat sebuah tabel, ini iterasi lagi. Q ya, maaf ya. Dibuat tabel Q seperti di bawah ini untuk menguji independen variabel. Di mana Q itu ada R1, R2, R4. R4 itu ya sesuai gejala yang tadi udah ditaruh ya. Ataupun bukan gejala sih, yang telah ditaruh gitu. Row yang telah dibuat. Oke, di mana situ ada R1, R2, R4. Kita pertama harus menaruhkan rule 1 dulu. Dimana rule 1 itu adalah konklusinya ada ke 1. Ya R1 berarti udah dihitung, udah tidak dihitung lagi. Kita menaruh rule 2, R2, dan R4. Dimana R4 itu adalah bagian dari fakta yang telah dicari. Oh, gini aja ya, menimbulkan fakta yang dicari sehingga menghasilkan salah satu. Dan ketika rule 1 udah dapat, ini R1 rule 1 ke 1, sehingga kita akan mencari lagi rule 4, dimana rule 4 kita akan menghasilkan K2 karena rule 4 itu dia berhubungannya dengan rule 2. Ini rule 4 ya, K4 dia menghasilkan rule 2 menjadikan K2, sehingga dari hasil pengujian independen variabel dapat disimpulkan konklusi yang dihasilkan pada contoh soal adalah K2, di mana cukup yakin akan terjadinya kelahiran prematur terhadap pasien. Oleh karena itu, dengan kesempatan ini berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien dapat dilakukan proses diagnosa mengenai gejala terjadinya kelahiran prematur pada calon ibu bayi menggunakan metode Voger yang dapat menghasilkan data yang cukup valid sehingga proses diagnosa dapat dilakukan dengan cepat. Oleh karena itu, mungkin dengan metode ini cukup efektif lah. Jika ada hal yang harus dirubah ataupun ada yang ingin mengevaluasi tentang presentasi ini, saya persilahkan, mungkin dapat disampaikan dalam forum diskusi nanti bersama dosen mata kuliah tersebut. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih.